Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai teori-teori dalam pembelajaran. Teori dalam pembelajaran ada 4 macam. Yang pertama ada teori behavioristik, yang kedua ada teori kognitivisme, yang ketiga ada teori humanistik, dan yang keempat ada teori konstruktivisme. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang keempat, teori konstruktivisme atau teori konstruktivistik. Selamat menyaksikan. Teori belajar konstruktivisme. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai teori belajar konstruktivisme, kita akan lihat dulu pengertian dari teori konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Konstruktivis percaya bahwa pembelajar membangun pengetahuan untuk dirinya. Peran seorang pengajar sangat penting dalam teori pembelajaran konstruktivisme. Ketimbang memberikan ceramah, seorang pengajar berfungsi sebagai fasilitator di mana yang membantu pembelajar dengan pemahamannya. Jadi, dilihat dari pengertiannya, dapat kita simpulkan bahwa teori konstruktivisme ini sebuah proses pembelajaran yang lebih memusatkan pada peserta didik atau siswa, sedangkan guru berperan sebagai pembimbing. Pengertian pengetahuan menurut teori konstruktivistik. Pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu pernyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah suatu yang sudah ada dan tersedia, sehingga seorang tidak menerimanya, melainkan suatu pembentukan yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman yang baru. Selanjutnya, pengertian belajar menurut teori konstruktivistik. Belajar adalah proses pemberian makna atas informasi atau pengalaman yang diterima. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya daripada fakta-fakta yang terlepas-lepas. Belajar adalah proses pembentukan pengetahuan dan pembentukan ini harus dilakukan oleh orang yang belajar, sehingga orang tersebut harus melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna terhadap hal-hal yang sedang dipelajari. Selanjutnya, tugas utama guru menurut pandangan konstruktivistik. Yang pertama, menumbuhkan kemandirian. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak. Contohnya, melatih siswa dengan cara berdiskusi ya. Yang ketiga, menyediakan dukungan dalam proses belajar siswa agar siswa mempunyai peluang optimal untuk berlatih. Selanjutnya, pandangan tokoh-tokoh konstruktivistik. Tokoh yang pertama ada Rutherford dan Engrin. Menurutnya, siswa telah memiliki cara sendiri dalam memproses informasi yang diterima. Untuk itu, guru berperan mengarahkan agar proses pembentukan pengetahuan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, tokoh yang kedua,
yaitu ada John Dewey. Pendidik yang lebih harus melaksanakan proses pembelajaran yang memungkinkan terjadi pada proses konstruksi pengetahuan dalam diri siswa. Terus, menurut tokoh yang ketiga yaitu von Liesselfeld, ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses konstruksi pengetahuan, yaitu diantaranya yang pertama, kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Yang kedua, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Yang ketiga, kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman dari pengalaman lainnya. Tokoh yang keempat yaitu Vygotsky. Menurutnya, pembelajaran terjadi dalam konteks sosial yang memungkinkan terjadi interaksi antara sesama siswa dan juga guru. Terus yang selanjutnya, pembelajaran konstruktivistik. Pembelajaran konstruktivistik adalah proses pembelajaran yang memungkinkan siswa menyusun sendiri pengetahuannya berdasarkan informasi dan pengalaman yang diterima. Dalam proses pembelajaran, siswa akan menyesuaikan informasi yang diterima dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana sih karakteristik pembelajaran teori konstruktivistik? Karakter-karakternya diantaranya yang pertama, materi disajikan mulai dari hal-hal yang umum menuju ke hal-hal yang khusus. Yang kedua, pembelajaran lebih mengenai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide dari siswa. Yang ketiga, pembelajaran lebih banyak mengandalkan sumber-sumber dari data primer. Yang keempat, siswa dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori baru. Yang kelima, siswa banyak belajar dan bekerja dalam grup proses. Dan yang terakhir, bentuk evaluasi lebih diarahkan pada autentik, asesmen, dan portofolio. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.